Selamat pagi Bu. Pagi Pak Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Jenengan bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh dengar-dengar jenengan mau melaksanakan coaching ya? Iya Pak. Alhamdulillah ini saya sudah punya janji dengan Bu Niken untuk melakukan coaching Pak. Sudah punya gambaran atau rencana untuk pelaksanaannya ya? Alhamdulillah Pak. Nanti kami akan coaching di ruang meeting Pak. Sudah persiapan ya Bu ya? Iya. Mungkin atau perlu saya mungkin sebagai proses bisa tanyakan mungkin dari coaching nanti ada hal yang atau kompetensi yang ingin kembangkan Bu? Ini Pak, saya berharap dalam coaching nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam menanyakan pertanyaan berbobot Pak. Jadi kadang pertanyaan nih. Kemudian dari coaching nanti apa yang perlu saya amati secara detail atau mungkin secara lebih maksimal lagi untuk hasilnya nanti? Saya berharap Pak Budi bisa mengamati pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah relevan atau belum Pak, sehingga saya kan punya harapan untuk membantu coach saya menyelesaikan permasalahannya. Jadi minta tolong ya Pak G untuk diamati apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu sudah berbobot atau belum. Iya. Kemudian dari yang dia pilih tadi itu ada penilaian yang perlu dikembangkan mungkin? Iya Pak. Selama ini saya berpikir bahwa kemampuan saya untuk coaching itu masih perlu ditingkatkan gitu Pak. Iya. Terutama yang tadi bagaimana saya bisa menggiring coach saya untuk menemukan solusi begitu Pak. Iya. Terus harapannya Bu dari perusahaan ini? Harapannya dari usaha ini? Ya harapannya tentu saja saya bisa meningkatkan kemampuan coaching saya Pak, sehingga saya bisa membantu banyak rekan saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Demikian Pak. Oh, berarti sudah ada gambar ini Bu. Berarti nanti ini juga harus menggunakan prinsip coaching ya. Nanti ada kemitraan, ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kemudian ini juga menggunakan kompetensi inti coaching ya, yang mana ada hadir secara penuh, terus mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus juga menggunakan teknik rasa ya, rasa dan juga menggunakan jalur atau alur terta. Nanti jelas ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Gitu ya Bu ya? Siap Bapak. Ya gitu mungkin nanti untuk pelaksanaan coaching semoga nanti berhasil dan nanti kita tunggu untuk pertemuan berikutnya di pasca observasi. Nanti nih Bu. Terima kasih Pak Budi. Ini Bu sama-sama. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam Bu Tia. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Tia, saya kabarnya baik. Bu Niken, kemarin WA saya ya Bu. Iya Bu, Ingin ada yang mau didiskusikan. benar begitu. sekali Bu Tia. Ada keresahan Bu Tia yang saya alami. Jadi di kelas saya ini ada separuh anak, hampir separuh kelas itu sering datang terlambat Bu Tia. Walaupun mereka ini tidak berturut-turut, tapi itu sering gitu loh, malah ganti-gantian gitu loh Bu Tia. Misalnya hari ini mereka datang, kemudian mereka datang terlambat, besok tidak gitu. Terus juga ada beberapa anak yang datangnya itu 3 hari berturut-turut itu terlambat terus Bu Tia. Jadi kan saya merasa anak yang terlambat ini perlu ada pendisiplinan begitu. Oh begitu ya Bu Niken ya. Untuk tujuan Bu Niken sendiri kira-kira sudah Bu Niken tetapkan apa belum Bu Niken? Iya Bu, saya itu sudah merencanakan ya Bu Tia, untuk mengurangi jumlah anak yang terlambat ini dengan beberapa langkah-langkah strategi gitu Bu sebenarnya. Nah, tapi di sini saya juga perlu kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain gitu Bu. Bagus sekali tujuan Bu Niken. Jadi ingin mengurangi ya, Iya. keterlambatan siswa. Benar sekali Bu. Adapun langkah baik apa Ibu yang sudah Bu Niken tempuh? Langkah baik yang sudah saya tempuh yang pertama,
membuat keyakinan kelas itu ya. Keyakinan kelas itu kan yang membuat anak sendiri, kemudian mereka juga akan melakukannya sendiri gitu. Nah selanjutnya mengembalikan lagi ketika mereka itu melakukan pelanggaran keyakinan kelas itu. Nah dengan cara mengingatkan, apakah kamu ketika terlambat ini apakah kalian ini melanggar keyakinan kelas, atau apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kalian gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya saya juga mensosialisasikan kepada murid-murid saya bahwa terlambat itu perbuatan yang kurang bagus, itu tidak mencerminkan diri kita sebagai seorang muslim gitu Bu Tia. Ketika kita seorang muslim kan diwajibkan untuk menjaga kedisiplinan ya. Sholat saja disuruh disiplin 5 waktu sehari, kemudian harus di awal waktu kan. Masa ketika masuk sekolah kita tolabul ilmi mereka terlambat, kan itu kurang sopan ya menurut saya. Kemudian di sisi lain saya juga sudah menyampaikan kepada orang tua yang sering terlambat ini supaya mereka bisa menjaga atau sering mengingatkan atau mendukung supaya anak mereka ini tidak terlambat lagi gitu Bu Tia. Alhamdulillah, tampaknya Bu Niken sudah memiliki rencana-rencana aksi untuk mengurangi tingkat keterlambatan siswa ya Bu. Iya, apakah ada Ibu pihak-pihak yang akan Bu Niken ajak kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, ada beberapa pihak-pihak yang saya butuhkan bantuannya ya Bu ya. Tentu saja yang pertama murid sendiri, kemudian saya juga, kemudian guru kelas, guru wali kelas, guru mata pelajaran, kemudian juga wakil kesiswaan, dan tentunya kepala sekolah. Nanti mereka ini memiliki peran masing-masing Bu ya. Ketika di dalam kelas, guru mata pelajaran dan guru kelas pastinya itu nanti yang akan sering mengingatkan. Kemudian untuk guru kesiswaan, wakil kesiswaan misalnya, mereka akan sering memberikan nasihat kepada murid-murid ya ketika apel mungkin. Kepala sekolah pun juga sama, ketika apel akan mengingatkan anak-anak, dan kemudian ketika rapat paguyuban atau rapat komite sekolah itu pasti juga akan dimintai bantuannya untuk mensosialisasikan keterlambatan ini atau kedisiplinan waktu pada orang tua oleh murid seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Niken. Untuk ketercapaian sendiri menurut Bu Niken bisa diukur lewat apa ya Bu? Ya, ketercapaiannya itu nanti saya akan melihat presensi ya dari murid-murid saya dalam 1 minggu dulu ya. Kalau misalnya 1 minggu itu mereka sudah banyak yang tidak terlambat, itu saya sudah merasa berhasil. Nah itu langkah pertama Bu Tia. Kemudian nanti langkah yang kedua tentunya ketika anak yang terlambat ini bisa mempertahankannya selama 1 minggu ke depan lagi, sehingga itu tuh menjadi poin prestasi kepada murid-murid. Dan ketika sudah sekitar 2 minggu atau 3 minggu mereka konsisten tidak melaksanakan, tidak terlambat, berarti harapan saya itu tuh akan menjadi kebiasaan bagi murid-murid saya seperti itu ya. Wow, sungguh sangat terukur sekali Bu Niken rencana aksi jenengan untuk ketercapaiannya. Semoga bisa terwujud ya Bu Niken ya. Untuk berarti kita bisa diskusi lagi tentang perkembangannya kapan ya Bu Niken? Oh iya, nanti akan saya sampaikan perkembangannya sekitar 2 minggu lagi Bu Tia. Oh iya, ini untuk saya kan tadi sudah merencanakan sekitar 1 atau 2 minggu kan. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi 2 minggu ke depan Bu Tia. Oke Bu Niken, sungguh saya nantikan perjumpaan kita selanjutnya untuk mengetahui perkembangan dari murid-murid kedisiplinan
untuk mencapai kedisiplinan murid-murid Bu Niken. Ya. Terima kasih Bu Niken atas diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia. Sama-sama Bu. Ya. Selamat siang Bu Tia. Selamat siang Pak Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Bagaimana kabar Pak Budi? Alhamdulillah juga baik Bu. Dan alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Kemarin sudah melaksanakan coaching ya? Alhamdulillah Pak, coaching kemarin berjalan lancar. Kemudian apa yang sudah Dina lakukan untuk coaching kemarin? Alhamdulillah Pak, ketika coaching kemarin saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coach saya. Dan juga saya sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta Pak. Ya alhamdulillah Bu ya. Jadi sama tadi kita amati atau pas saya amati, jenengan juga sudah melaksanakan yang berarti prinsip coaching ya, dari kemitraan, terus ada proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi, dan juga sudah melaksanakan kompetensi inti coaching. Yang antara adalah bisa hadir penuhnya, kemudian ada yang mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi juga sudah jelaskan juga menggunakan teknik rasa ya, dan juga menggunakan alur data yang mana sudah jelas ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian ada retensi dan juga tanggung jawab. Kemudian dari hal tersebut kita berharap ya, semoga nanti apa yang sudah jenengan coaching bisa lebih baik lagi, dan kita tunggu untuk perkembangan berikutnya untuk masalah-masalah yang akan datang atau yang ada bisa selesai dengan maksimal dengan adanya coaching tadi Bu. Ya, terima kasih Pak Budi atas supervisornya. Semoga nanti permasalahan coaching saya bisa terselesaikan dan kemampuan coaching saya bisa meningkat. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Budi. Salam ya, selamat siang. Siang Pak Budi.